Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Sebelumnya mohon maaf tentunya atas sedikit keterlambatan. Semoga tidak menurunkan semangat bagi yang menunggu kajian live ini, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita ikuti dan apa yang kita laksanakan pada hari ini dari ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pemberat al-mizan kita nanti pada hari akhirat. Baik, tentunya sekarang kita akan melanjutkan kembali bahasan kitab Al-Kabair yang kita rujuk atau yang kita baca dari kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, masih dalam pasal atau bab yang terakhir, yaitu berkaitan dengan amalan-amalan yang sekiranya masuk ke dalam kategori dosa besar. Dan kita telah membahas dari pasal ini berbagai macam dosa yang kemungkinan besar atau sebagian sudah confirm termasuk ke dalam dosa besar. Dan sekarang kita akan memasuki poin yang ke-24 dari apa yang beliau tulis. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 188 dari kitab yang telah dibagikan, kitab terjemahan, pada poin yang ke-24. Pada poin yang ke-24. Yaitu kita langsung baca. Al-Hasan Al-Basri berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar fayanzuru kulla man yahujj faman kanat lahu jidatun wa lam yahujj fayadribu alaihim al-jizyah ma hum bimuslimin ma hum bimuslimin." Sungguh aku pernah berniat mengutus sejumlah laki-laki ke berbagai daerah ini. Ya, tentu daerah kawasan kaum muslimin pada waktu itu yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu mencari setiap orang yang tidak berhaji. Barang siapa yang memiliki kesanggupan atau kemampuan dan tidak berhaji, maka mereka berhak memungut jizyah dari mereka. Mereka itu orang-orang tersebut yang menunda haji, tidak haji, dengan adanya kesanggupan, dengan adanya kemampuan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bukanlah orang muslim, mereka bukanlah orang muslim. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Ini adalah athar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan bahwa menunda-nunda melaksanakan ibadah haji dengan adanya kemampuan tentunya itu termasuk dosa besar. Dan athar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini tentu ada dukungan atau sokongan dari penguat dari hadis Nabi SAW yang menyatakan, Nabi SAW menyebutkan, bersegeralah untuk melaksanakan ibadah haji. Bersegeralah kalian melaksanakan ibadah haji, karena siapa tahu ada sesuatu yang menghilangkan bekal kalian sehingga tidak mampu, tidak bisa bepergian, atau ada hajat yang tiba-tiba emergensi sehingga kalian tidak bisa melaksanakan haji tersebut. Intinya ada perintah dari Nabi SAW untuk menyegerakan ibadah haji, melaksanakannya apabila telah mencukupi syarat-syaratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya berkaitan dengan haji, ya, berkaitan dengan haji ini banyak ayat-ayat yang menyatakan akan kewajibannya. Dan ini haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah itu menyebutkan al-hajju asyhurun ma'lumat. Al-hajju asyhurun ma'lumat, haji itu telah ditentukan waktu-waktunya. Atau haji itu memiliki bulan-bulan yang atau waktu-waktu yang telah telah diketahui.
Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini akan adanya atau telah ditetapkannya waktu-waktu tertentu untuk haji. Dan juga ayat yang sangat masyhur sekali dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini sangat-sangat terkenal sekali berkaitan dengan haji ini. Dan wajib atas manusia untuk melaksanakan haji. Barang siapa atau bagi mereka yang istata'a, barang siapa yang mampu, barang siapa yang memiliki kesanggupan, memiliki syarat. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kafar", barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tidak memerlukan siapapun bantuan daripada makhluknya. Taib. Dan juga dari ayat-ayat yang lain yang banyak sekali ya kaitannya dengan haji dan juga kewajiban haji. Dan tadi dah kita ingatkan juga bahwasanya haji ini adalah rukun Islam yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tadi dalam ayat-ayat dan juga Nabi SAW menyebutkan di situ bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 rukun, 5 pondasi. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, dan yang terakhir wa hajju al-bait. Wa haji al-bait, itu berhaji ke Baitullah. Dan ini insyaallah nasnya sudah jelas sekali dari kalangan kaum muslimin. Dan juga kalau kita melihat keutamaan haji ini juga banyak sekali. Karena haji ini tadi kita sebutkan dari ayat-ayat sudah jelas, kemudian dari hadis Nabi SAW sudah jelas merupakan pilar, rukun, fondasi daripada Islam ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keutamaan yang sangat-sangat luar biasa dari orang-orang atau dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, tentunya ikhlas karenanya Rabbul Alamin. Itu di antaranya hadis yang masyhur sekali, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Ini sangat-sangat masyhur sekali dan kemasyhurannya itu sampai orang-orang awam kita semua pun sudah menghafalnya. Dan ya, Nabi SAW menyebut al-hajjul mabrur, haji yang mabrur itu tidak ada jazanya, tidak ada balasannya melainkan surga. Artinya apa? Balasannya itu surga. Ya bagi mereka yang memenuhi ketentuannya, ikhlas karena Allah dan tidak melaksanakan maksiat, melakukan maksiat dan juga menahan kata-kata dalam haji dan seterusnya daripada hal-hal yang dituntut ketika orang itu melaksanakan haji. Intinya bahwasanya haji yang mabrur itu balasannya adalah surga. Dan juga dalam hadis yang sahih muttafaq alaih, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kaitannya dengan jihad bagi perempuan. Nabi SAW menyebutkan jihad bagi perempuan itu ada pada haji. Dan juga ketika Nabi SAW ditanya, ini juga dalam Bukhari Muslim, kaitannya dengan afdhalul a'mal, amalan-amalan yang paling utama. Nabi SAW menyebutkan setelah iman kepada Allah, imanun billah wa rasulih, kemudian setelah jihad fisabilillah, Nabi SAW menjawab, al-amal yang paling utama adalah al-hajj. Amal yang paling utama adalah haji. Dan sekian banyak daripada keutamaan-keutamaan yang lain. Menghapus dosa tentunya, al-umratu ilal umrati kafaratun bainahuma, itu umrah, apalagi haji itu penghapus dosa. Dan bahkan para ulama menyebutkan dan kita ketahui bersama bahwa dosa-dosa yang dihapuskan oleh amalan-amalan itu berlaku untuk dosa kecil. Dan ini pernah kita bahas. Jadi ada amalan-amalan, sebagian amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan menjadi penyebab penghapus dosa seseorang. Namun itu kata para ulama berlaku untuk dosa-dosa kecil, tidak untuk dosa besar. Karena dosa besar itu memiliki syarat-syarat yang lain, di antaranya tobat dan juga tidak mengulangi. Nah, di sini khilaf di kalangan para ulama kaitannya dengan penghapusan dosa oleh haji. Penghapusan dosa oleh haji.
Karena haji ini disebutkan dihapus dosanya sebagaimana dia telah dilahirkan dari rahim ibunya, dari ibunya. Ini khilaf di kalangan para ulama, berbeda pendapat di kalangan para ulama, ini mencakup juga dosa besar. Kata mereka mencakup juga dosa besar. Ada juga yang menyebutkan hanya membatasi dosa kecil, tapi juga di situ ada yang menyebutkan mencakup juga dosa besar. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan ibadah haji itu. Nah, sekarang dari keutamaan dari sisi dia atau haji tersebut sebagai fondasi, sebagai rukun, kemudian keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan dari hadis-hadis yang ada, maka bagi orang yang normal imannya, ya tidak besar-besarlah imannya, ini pasti akan bersegera. Apalagi orang itu imannya tinggi, sudah pasti sangat-sangat bersedih hati kalau ketinggalan ibadah haji atau kalau tidak pernah berumroh, berziarah ke Baitullah. Tentunya akan sedih sekali. Dan betapa banyak, ya semoga kita termasuk orang-orang yang bersedih tersebut. Contohnya ketika pandemi ini, contohnya ya qadarullah terjadi perselisihan antara negeri yang kita tinggali ini, tempat kita tinggal dengan negeri Saudi sana, ya qadarullah terjadi sesuatu dengan hal. Jadi intinya tercegah kita untuk melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Dan alhamdulillah masih ada iman-iman kita untuk kita merasakan kesedihan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita betul-betul orang-orang yang menjadi orang-orang yang beriman kepadanya Rabbul Alamin dan menulis niat-niat ikhlas kita karena kita memang terhalang untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, sekarang bagi mereka yang tidak ada halangan, ya, bagi mereka yang sudah ada kemampuan, lalu kemudian menunda-nunda dengan banyak alasan klasik yang kita sering jumpai ya di kalangan kawan-kawan kita, masyarakat kita, ya di Nusantara, ya baik di Malaysia, di Indonesia, di Singapura atau orang Melayu lah. Kenapa tidak berhaji atau tidak umroh bahkan? Padahal, Masya Allah, tabungannya sudah ada, uangnya sudah ada. Katanya belum siap, katanya. Belum siap apanya? Belum siap apanya? Ya belum siap mungkin dipanggil Pak Haji atau Bang Haji atau siapa gitu. Belum siap. Kalau orang itu memandangnya haji, maka dia belum siap untuk berubah diri. Ini malah bagaimana nih keadaan seperti ini? Ini logiknya dari sisi apa? Itu masuk akalnya dari sisi apa? Ini tidak masuk akal ini. Ya. Jadi siap atau tidak siap ini kan rukun Islam tadi kita sebutkan. Siap atau tidak siap ini kan permasalahan kewajiban. Kemudian siap atau tidak siap, jadi seorang itu kewajibannya adalah mengambil apa yang ada di depannya pada waktu itu. Adapun selanjutnya nanti dia bayangkan setelah haji, nanti dibayangkan kalau dah setelah haji pakai topi atau kopiah atau songkok putih, biasanya kita di Nusantara itu kalau lah haji itu biasanya pakai songkok putih. Jadi nanti yang ya akan berubah total kehidupannya. Itu yang dia tidak belum siap lagi begitu. Ini tentu talbis iblis tentunya. Dan ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi SAW menyebutkan ta'ajjalu bil hajj. Jadi bersegeralah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena kalian tidak tahu, kata Nabi SAW, apakah ada sesuatu yang mencegah kalian, baik itu harta kalian berkurang, kata Nabi SAW, atau ada hajat, sehingga ya intinya tidak mampu lagi atau mencegah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan betapa banyak fakta-fakta yang kita dapatkan ketika orang itu ada uangnya, ketika orang itu ada kesempatannya, rupa-rupanya tahun berikutnya tidak mampu lagi, ya kemudian ya bagaimana lagi? Uangnya mungkin sudah berkurang atau kesempatannya sudah tidak ada lagi atau ada hal-hal yang mencegahnya untuk melaksanakan haji. Oleh karena itu dalam hal ini mazhab yang sahih kalau kita lihat dari sisi mazhab fikihnya bahwa yang sahih adalah pendapat jumhur ulama dalam hal ini. Ya, karena dilihat dari segi fikihnya
bahwa hukum haji itu adalah wajib ala al-faur. Jadi para ulama di kalangan mazhab yang ada tidak berbeda pendapat, ya, tidak berbeda pendapat bahwa haji itu hukumnya wajib, karena memang tadi ayatnya, kemudian hadisnya sebagai rukun Islam, kemudian dan seterusnya daripada keutamaan-keutamaan ada. Namun yang mereka ikhtilaf, yang mereka permasalahkan atau yang mereka perbedakan permasalahannya adalah apakah wajib alal faur, wajib langsung gitu dikerjakan tanpa ditunda-tunda, atau wajib tapi boleh ditunda-tunda. Itu saja perbedaannya. Tetap wajib tapi antara tidak boleh ditunda atau antara ditunda. Jumhur ulama menyatakan wajib dan tidak boleh ditunda. Tapi mazhab Syafi'i menyebutkan wajib boleh ditunda. Ya, tentu yang rajih dalam hal ini adalah apa yang disebutkan oleh jumhur ulama kaitannya dengan hukum daripada haji itu adalah wajib dan tidak boleh ditunda-tunda. Nah, berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, dan para ulama menyebutkan diantaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya apa hukumnya orang yang menunda-nunda melaksanakan haji tanpa udzur, beliau menyatakan itu orang ini berdosa melaksanakan kemungkaran yang besar dan wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perkara ini jadi banyak orang yang mengambil keringanan-keringanan karena mengambil sebagian pendapat. Ya tentu semua pendapat para ulama kita hormati. Namun tidak semua pendapat tersebut tentunya ya kuat, benar dan seterusnya. Jadi wajib bagi kita untuk menyelamatkan diri kita dengan mengambil pendapat yang paling selamat, pendapat yang paling kuat. Nah, dalam hal ini sekali lagi jumhur ulama menyatakan hukum haji adalah wajib dan tidak boleh ditunda-tunda. Wajibun ala al-faur. Al-faur itu langsung dikerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, tentunya apabila telah mencukupi syaratnya. Dan tadi kita sebutkan dalam Al-Imran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a istita'ah. Jadi syarat daripada kewajiban haji yang harus ketika orang itu mendapatkan atau mencukupi syaratnya harus dilaksanakan secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda adalah istita'ah. Jadi makna daripada istita'ah itu pertama cukup bekal. Ya bekal tentunya dalam hal ini ya tiketnya sudah ada, kemudian perbekalan yang lazim yang harus itu tentunya dari uang dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mampu pergi ke Baitullah dengan badannya, mampu pergi sehat ya dengan badannya di situ. Karena ada orang yang karena ada orang yang ada uangnya, ada perbekalannya, namun tidak mampu datang ke Baitullah dengan badannya. Ya karena mungkin sakit badannya dan seterusnya daripada halangan-halangan yang ada. Sehingga dalam hal ini ya mereka memakai badal haji atau badal umrah. Tapi bagi mereka yang sehat badannya, ya tidak boleh memakai cara badal. Ya, terus nanti berarti gimana ya menunggu perbekalan supaya cukup. Jadi istita'ah adanya kemampuan, adanya kesanggupan yang menjadi syarat utama kewajiban haji, dan ketika memenuhi syarat tersebut tidak boleh ditunda-tunda adanya perbekalan yang cukup. Ya, kita pahamlah tadi kita sebutkan perbekalan dalam zaman ini. Kemudian mampu sampai ke Baitullah dengan badannya. Ya kalau tidak mampu ya berarti tidak wajib. Kemudian yang ketiga ditambah lagi untuk perempuan mahramnya. Ya berarti kalau tidak ada mahramnya berarti perempuan tersebut belum dinyatakan wajib haji. Nah untuk yang sekarang ya tentu melihat pandemi yang ada, ya banyak orang yang tidak mampu datang ke Baitullah dengan badannya. Mungkin kalau perbekalan ya mereka sudah menumpuk-numpuk sebagian mungkin. Nah, tapi karena pandemi ini dan dibatasi jumlah hajinya dan juga proses-prosesnya yang kita ketahui bersama sekarang dari PCR, antigen dan seterusnya, yang itu semua dilaksanakan untuk membatasi menyebarnya wabah COVID-19 ini. Jadi
banyak di antara kaum muslimin dan bahkan sebagian besarnya itu tidak mampu datang ke Baitullah dengan badannya. Maka dalam hal ini ada uzur syar'i. Tapi ketika tidak ada uzur syar'i, ini yang dibicarakan dalam hal ini sebagai dosa besar. Dan ini kita ingatkan kepada seluruh kaum muslimin, dan tadi kita sebutkan banyak kita dengar di kalangan orang awam, kalangan muda, dan sebagian juga sudah tua-tua, sudah tidak kerja lagi, sudah pensiun gitu. Juga ditanya kenapa belum haji, padahal sudah ada perbekalannya, sudah ada tabungannya, katanya belum siap. Apanya belum siap? Nah, jadi jangan sampai belum siap, lalu kemudian ajal menjemput, ajal datang. Dan itu yang dinyatakan oleh Nabi SAW yang tadi kita sebutkan hadisnya. Bersegeralah kalian untuk melaksanakan haji, karena tidak ada yang tahu. Ada hal-hal yang mencegahnya untuk melaksanakan haji tersebut. Tadi hartanya kurang, ada hajatnya, bahkan maut sekalipun dia tidak tahu. Oleh karena itu langsung gitu hendaknya orang itu daftar haji. Ketika sudah lengkap syarat-syaratnya daftar haji. Nah, itu dia. Ya kalau sekarang ya kalau kita lihat di Nusantara kita nih, di Indonesia, ya di Malaysia, itu queue ya, menunggu hajinya itu sudah sekian lama sekali, sekian lama. Jadi oleh karena itu, karena kita melihat hadis-hadis seperti ini, bagi mereka yang mampu membayar mahal, karena ada namanya haji plus, ada namanya haji furoda, itu haji biayanya besar. Nah, ada haji yang normal. Jadi haji yang normal ini itu ya kalau di Indonesia ada yang menunggu 20 tahun, ada yang menunggu 27 tahun. Itu yang di Lombok sekarang aturannya menunggu 30 tahun. Nah, jadi sekarang daftar maknanya 30 tahun kemudian baru berangkat. Itu kalau normal. Nah, tapi kalau ada biaya, kalau ada dana, ya tidak masalah. Berarti segera begitu. Walaupun membayar mahal, ya, tapi cepat bersegera gitu pergi haji, itu yang dipilih. Jangan pula sudah ada uangnya namun masih juga dipilih yang normal. Berarti sama hukumnya masuk ke dalam menunda-nunda. Kan sudah daftar katanya. Tapi daftarnya yang normal. Terus kapan berangkatnya? Nanti 20 tahun lagi berangkatnya. Itu siapa yang menjamin 20 tahun hidup apa tidak? Begitu. Padahal uangnya sudah ada sekarang. Uangnya sudah ada. Ya, biasalah orang kampung mungkin jual sawahnya, atau mungkin warisannya, atau mungkin ya siapa tahu ada bisnisnya. Intinya pada waktu itu dia punya uang sejumlah yang diperlukan untuk haji, yang apabila dia daftar tidak terlalu lama menunggunya. Ya mungkin menunggu setahun 2 tahun mungkin, atau bahkan ada yang kalau bayarnya mahal itu boleh berangkat seketika itu. Nah, itu yang dipilih. Nah, tentu kita berbicara ini kepada orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang ya kaya dalam arti ada tabungannya yang cukup ya, kalau dia ambil itu masih ada sisanya. Ini yang kita diingatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, jangan takut. Dan bahkan salah satu cara syar'i untuk menghilangkan kefakiran adalah umroh ke umroh begitu, dan seterusnya haji. Tapi ini haji ini ya tentu aturannya lebih ya daripada umroh, karena haji ini ya melihat kemaslahatan yang ada, maka tentunya ya cukup sekali saja. Kenapa demikian? Karena betapa banyak kaum muslimin yang menunggu lama, kemudian kita pula karena ada uang dan seterusnya main haji setiap tahun. Itu pun dipandang itu tidak terlalu tepat untuk zaman sekarang ini. Kenapa? Karena kita memberikan peluang kepada yang lainnya. Memberikan peluang pada yang lain. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita untuk di zaman sekarang. Ya, lain dengan zaman dahulu. Ya, banyak kita baca sejarah-sejarah para ulama, sejarah para raja-raja yang setiap tahun haji. Ya memang keadaan waktu itu kosong. Kalau sekarang ini malah ya kalau kita setiap tahun haji, itu kasihan orang-orang yang lain, yang tidak pernah haji, yang tidak pernah melaksanakan rukun Islam yang kelima, gara-gara kita yang ini, atau gara-gara kita yang terlalu semangat gitu setiap tahun akhirnya padat di situ di tempatnya. Ya, jadi bukan tidak boleh, tapi melihat
kemaslahatan yang ada. Tapi sedikitlah orang-orang seperti itu luar biasa, sedikit sekali orang yang bersemangat seperti itu. Malahan yang banyak ini yang menunda-nunda ini yang banyak. Ya, kalau yang tadi itu ya pasti juga mereka cepat taat ya. Dan itu jumlahnya sekali lagi sedikit. Ini yang banyak ini seperti ini nih. Banyak sekali orang-orang seperti ini. Jadi betapa banyak orang-orang yang muda khususnya ya, orang yang muda yang sudah baru dapat kerja, ada gaji gitu, takut sekali untuk pergi umroh. Umroh saja ini cukup. Terus kenapa tidak nantilah katanya. Udah umur berapalah gitu, udah mau pensiun, udah mau ini baru dia berniat umroh. Padahal gajinya udah cukup sekali itu untuk pergi umroh. Atau dia tabung-tabung gajinya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun dia tabung udah cukup sekali untuk melaksanakan haji. Atau bahkan kalau dia betul-betul fokus untuk melaksanakan itu, dia setahun saja menabung udah cukup. Tapi lagi-lagi penyakit talbis iblis ini dalam hal ini. Belum mampulah, malulah pada kawan disebut haji. Haji, wah haji kok masih muda sekali hajinya. Begitu pula sekarang. Bukan begitu. Jadi sekali lagi, haji ini adalah rukun Islam, orang yang sudah balik hukumnya wajib untuk melaksanakan haji, maka jangan malu untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian selanjutnya bagaimana kehidupan setelahnya, keseharian-hariannya tentu akan berubah begitu dari kebiasaannya. Itu memang urusan lain nanti. Urusan lain itu semua berkaitan dengan hidayah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak juga. Maka sebab itu haji mabrur namanya. Orang yang betul-betul berubah dari setelah hajinya namanya haji mabrur. Ya, artinya betul-betul haji yang insya Allah biiznillah mendapatkan surga. Nah, tapi masalahnya belum siap, belum tentu juga dapat haji mabrur. Terus hidupnya terkatung-katung, mati kemudian menanggung beban yang luar biasa besarnya ini karena dia telah memiliki harta, telah ada kemampuan, telah ada kesempatan, namun ditunda-tunda. Itu dia. Jadi berapapun umur Anda, ya, ini yang mendengar kita ini sebagai nasihat, muda pun tidak masalah. Silakan umroh dulu untuk muqaddimah, kemudian selanjutnya bertekad untuk haji. Ini betapa banyak sekali lagi orang-orang yang ada tabungannya, ada uangnya, ada kesempatannya, namun menunda-nunda haji dengan berbagai macam alasan. Tadi klasiknya belum siap, ada juga takut begitu hartanya berkurang. Kalau dia hitung-hitungan ini uangnya kurang, nanti kalau dia setorkan untuk biaya haji, nanti tabungannya kurang. Padahal ya kurang memang kurang dari segi zahirnya, tapi kan masih ada dari segi zahirnya untuk berbekalan kehidupan selanjutnya. Tapi yakinlah itu yang berkurang itu secara zahir. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, sekali lagi ayyuhatul akhwat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu yang ingin disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala kaitannya dengan dosa besar ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kaum muslimin, memberikan mereka hidayah, kita semua tentunya untuk terus melaju dalam prinsip fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba dalam al khairat, dalam kebaikan. Jadi selama ada kemampuan, selama ada kesempatan dan tidak ada halangan, kesehatan, selanjutnya setelah itu fastabiqul khairat. Nah, jadi ikhwatul akhwat jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini kiranya berkaitan dengan poin yang ke-24, yaitu masalah menunda-nunda haji. Jadi intinya menunda-nunda haji, ya. Dan tadi kita sebutkan merujuk kepada pendapat majority atau jumhur ulama yang menyatakan hukum haji itu wajib dengan tidak boleh menunda-nunda. Kemudian yang didukung oleh dalil tadi kita sebutkan, Nabi SAW menyebutkan ta'ajjalu, bersegeralah untuk melaksanakan haji. Kemudian juga sampai demikian pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang sama kita baca ini tadi, itu tidak sembarangan
Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan pernyataan seperti apa yang kita bacakan tadi. Sungguh aku pernah berniat mengutus sejumlah laki-laki ke berbagai daerah lalu mencari setiap orang yang tidak berhaji. Barang siapa memiliki kesanggupan, kesanggupan, kemampuan dan tidak berhaji, maka mereka berhak memungut jizyah dari mereka. Kenapa? Padahal jizyah ini kan orang non-muslim. Karena bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mereka katanya mereka bukanlah orang muslim, mereka bukanlah orang muslim. Ini tegas demikian. Lalu bagaimana kalau Umar bin Khattab masih hidup atau menjadi Amirul Mukminin gitu, pemimpin? Ini betapa banyak orang yang dipungut ya, wajib mengeluarkan jizyah. Baik, namanya nasallahu salamah wal afiyah. Baik. Yukhaitul khawat jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan bahasan yang ke-24 dan kita langsung saja masuk ke bahasan berikutnya. Yaitu poin yang ke-25. Poin yang ke-25 masih dalam halaman yang sama. Nah. Baik. Di situ Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan dari Abu Ayyub Al-Ansari, dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Taib. Man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah pasti memisahkannya dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain, barang siapa yang memisahkan antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkannya dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Baik. Ini tentu hadis yang seperti ini menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang memisahkan antara anak dan ibunya, ini termasuk dosa besar. Dan hadis ini banyak disebutkan oleh para ulama ketika membahas bab al-hadana. Membahas tentang al-hadana. Ya, hadana itu bab mengenai pemelihara atau memelihara anak. Jadi biasanya dibahas di situ kaitannya dengan siapa yang lebih berhak untuk membina atau mengurus anak tersebut apabila suami istri bercerai atau berpisah. Dan juga hadis ini disebutkan oleh para ulama kaitannya dengan menjual hamba sahaya perempuan menjual hamba sahaya perempuan yang memiliki anak. Karena case atau permasalahan memisahkan anak dengan ibunya terjadi pada dua peristiwa ini. Kebanyakannya terjadi pada dua peristiwa ini. Yaitu ketika suami istri bercerai dan ketika dijualnya hamba sahaya perempuan dan memiliki anak. Nah, para ulama menyatakan, Imam Ibnu Abdul Bar dan juga imam-imam yang lain, di antaranya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyatakan tidak ada khilaf di kalangan para ulama kaitannya dengan seorang ibu lebih berhak tentang pengasuhan anak. Seorang ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya daripada bapaknya. Ya tentu ketika bercerai. Selama anak itu masih kecil. Ya, ukuran kecilnya ya belum tamyiz, yaitu belum mampu membedakan antara yang baik dan yang benar, artinya belum sempurna akalnya, ya, sebelum balik lah begitu. Tapi setelah
tamyiz, agak dia udah boleh berpikir, maka ketika itu dia dipersilahkan untuk memilih kemana dia, kepada ayahnya kah atau kepada ibunya. Tapi selama dia kecil, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa seorang ibu lebih berhak untuk mengasuh, untuk hadanah, untuk mengasuh anaknya daripada ayahnya. Dan juga ketika menjual hamba sahaya wanita, maka ini menjadi syarat sahnya jual beli tersebut. Ya, jual beli hamba sahaya perempuan tentunya. Ya, kalau sekarang ya tidak ada ya. Nanti kemudian hari mungkin ada lagi. Nah, tapi ini telah disebutkan oleh para ulama menjadi syarat dijualnya hamba sahaya perempuan apabila memiliki anak kecil, maka syaratnya adalah harus dijual dengan anaknya sekalian. Harus dijual dengan anaknya sekalian. Tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, ini dia hadisnya. Nah, jadi oleh itu para ulama menyebutkan, ya kalau dijual kedua-duanya. Oleh itu kalau tidak mau dijual, kalau tidak mampu menjual dua-duanya, artinya harus dipisahkan, maka lebih baik tidak dijual. Untuk mencegah mereka berpisah dan untuk tidak masuk ke dalam hadis ini. Ya tentu apabila kita melihat kenapa Islam sangat sangat memperhatikan masalah ini atau sangat memilih ibu daripada ayah, ya tentu kita mengetahui bersama keutamaan ibu itu. Daripada hak-haknya itu seorang ibu lebih daripada seorang bapak. Dari hak-haknya yang didapatkan dari anaknya. Yaitu ketika ditanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapa manusia yang paling aku harus berbuat baik kepadanya. Nabi SAW kan sampai menjawab 3 kali ibu-ibumu. Baru yang terakhir 4 kali baru menyebutkan bapamu. Itu menunjukkan hak ibu ini sangat besar sekali. Kemudian berkaitan dengan kasih sayang, secara umum kasih sayang ibu, ya terutama kepada anak-anaknya ini itu lebih besar daripada ayahnya, lebih besar daripada orang tuanya yang laki-laki. Dan Nabi SAW juga mengumpamakan ya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu perumpamaan Nabi SAW ya tentu lebih tinggi sekali kaitannya dengan Nabi SAW mengumpamakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada seorang wanita tawanan ya mencari anaknya, ketika itu ya mencari anaknya, lalu kemudian menjumpai anak itu, dia dekap, dia peluk dan seterusnya, maka Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih penyayang daripada ibu ini. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kasih sayang ibu itu dijadikan sebagai perumpamaan oleh Nabi SAW. Jadi intinya bahwasanya Islam sangat memberatkan ibu daripada ayah, khususnya ketika kaitannya dengan asuh anak yang masih kecil, ya karena memang bukti-buktinya seperti tadi. Ya, ibu itu lebih penyayang. Dan itu tidak berlaku kepada manusia saja, bahkan kepada seluruh makhluk yang bernyawa. Ya, seluruh makhluk dalam arti hewan pun masuk di situ. Kita lihat saja, kucing saja kalau dipisahkan daripada anaknya itu masalah, mak kucing ini. Ya. Kemudian unta, kemudian bahkan burung dan seterusnya, itu semua apabila dipisahkan itu boleh-boleh mati mereka karena sedihnya berpisah daripada ibunya. Yang mengambil telur burung, ya itu yang menyakiti burung ini. Siapa yang mengambil telurnya? Ya, salah seorang sahabat menyatakan, saya. Kata Nabi SAW, kembalikan telurnya dan sayangilah itu binatang tersebut, burung tersebut. Nah, itu jadi itu menunjukkan Nabi SAW itu memperhatikan dalam hal ini, tidak hanya kaitannya dengan manusia, juga kaitannya dengan hewan. Dan betapa besarnya perhatian Islam dalam hal ini, perhatian Islam dalam hal kasih sayang, perhatian Islam dalam hal hukuk, perhatian Islam dalam hak-hak manusia, bahkan juga hak-hak binatang.
Itu sudah sangat-sangat sempurna sekali Islam dalam hal ini. Oleh karena itu, ayyuhal akhwat jamaah semua yang dirahmati azza wajal, alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam ini. Karena Islam inilah yang mengajarkan kita rahmat, kasih sayang. Dan kaitannya dengan kasih sayang ini banyak sekali ayat-ayatnya, banyak sekali hadis-hadisnya. Jadi dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu kalau dibandingkan rahmat kasih sayangnya, itu nanti lebih banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di akhirat daripada di dunia ini. Di dunia ini hanya 100 rahmat saja. Innalillah hanya 99 rahmat. Innalillah mi'at rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Satu saja yang diturunkan di muka bumi ini saja. Dan nanti yang 99 itu ditemukan di akhirat. Ini kasih sayang yang luar biasa. Jadi balik kepada permasalahan bahwa kenapa kenapa seorang ibu itu lebih diutamakan dalam hal mengasuh anaknya ketika kecil, ya karena memang tadi secara tabiat itu mereka lebih penyayang. Nah, kemudian syariat menjaga hak-haknya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita semua agar jangan sampai memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya. Jadi tadi kita sebutkan dua peristiwa ini banyak terjadi ketika cerai. Ketika cerai contohnya, kalau sekarang ya ketika cerai ini banyak. Kalau menjual hamba saya udah susah ditemukan. Ketika cerai. Dan ini banyak sekali ini kita temukan seperti ini. Ketika cerai, mungkin suaminya itu paham. Ya sudahlah dia kepada ibunya. Tapi maknya, kakaknya, saudara-saudaranya tak terima dengan itu. Jadi kita ambil saja itu anak. Hak asuhnya gitu. Hak asuh anak untuk kita. Pergi ke kot sana, pergi ke kot sini. Untuk mengambil anak itu. Agar supaya dia memiliki hak untuk asuh anak. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi sudah ada aturannya. Kecuali ketika ibunya kawin lagi. Nah, itu. Kalau kawin lagi itu ada hak keluarga ayahnya untuk mengambil anak tersebut. Kenapa demikian? Karena ketika ibunya kawin lagi kan ada suami. Maka dia lebih berhak untuk menjaga suaminya. Nah, nanti dia khawatirkan anaknya ini terbengkalai. Jadi oleh karena itu hukum asalnya itu boleh suami mengambil anaknya ketika dia kawin lagi. Tapi ini hal seperti ini agak jarang. Ada sih, ada. Tapi jarang. Nah, ini sekarang kita hukum yang normal-normal saja. Dan ini apapun alasannya, selama itu anak itu masih kecil, maka tidak boleh seorang itu memisahkan. Nih, tidak boleh memisahkan. Tadi kita sebutkan dalam riwayat juga tidak boleh memisahkan antara saudara dengan saudara, mungkin adik-beradik. Nah, itu tidak boleh juga. Ada apa tidak hal seperti itu terjadi? Ada. Ya mungkin ada kepentingan-kepentingan, ada tujuan-tujuan sehingga dia memisahkan anak yang satu kepada yang lain, kemudian memisahkan antara anak itu dengan ibunya dan seterusnya. Nah, ini juga bukan berarti ketika anak itu berhak atau ketika ibu itu lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, bukan berarti ibu itu tidak boleh atau bukan berarti ibu itu mencegah ayahnya melihat anaknya. Itu juga masalah. Ini juga banyak terjadi. Ini akibat apa? Akibat pertama kejahilan terhadap syariat, yang kedua hasad, marah, emosi yang luar biasa. Ya karena biasalah kalau udah bercerai, ya jarang. Trauma-trauma kita di kalangan Melayu, ya masyarakat Melayu itu jarang bercerai dengan perceraian yang damai. Jarang. Biasanya perceraian dengan penuh amarah biasanya, penuh emosi biasanya. Nah, udah cerai-cerailah begitu. Udah cerai, dah pisah. Rahim pisah, silaturahim ini masalah. Ini harus betul-betul dijaga. Dan pernah kita bahas tentunya dalam hal silaturahim. Yaitu anak walaupun sudah terpisah tapi rahimnya kepada keluarga, baik keluarga ayahnya, keluarga ibunya, itu tetap. Ini harus diperhatikan. Bagi setiap kaum muslimin, ya, itu hendaknya mengilmui bab-bab seperti ini. Walaupun bab-bab seperti ini ya mungkin agak jarang ditemukan, ya. Tapi ketika orang itu bertemu dengannya, itu hilang lenyap.
ilmunya, imannya hilang-hilangnya. Yang jadi imamnya adalah emosinya. Ya udah, karena bencinya dengan suaminya, itu mantan suaminya, ya udah, kamu tidak boleh lagi bertemu dengan ayahmu, katanya. Malahan diprovokasi gitu anaknya supaya benci ayahnya. Ya, ayahmu ini gini begini begini gini ya. Akhirnya anaknya benci pada ayahnya. Akhirnya ujung-ujungnya silaturahim pun terputus. Ini betapa banyak hal-hal seperti ini. Oleh itu wajib bagi kita semua, wajib bagi suami istri untuk belajar agama. Wajib belajar tentang rumah tangga, belajar tentang hak suami apa, hak istri apa, kalau sekira terjadi talak apa, gitu. Bagaimana hukum talak apa, itu harus dipelajari. Harus dipelajari. Kenapa banyak terjadi pecah rumah tangga, banyak terjadi hal-hal yang merusak syariat atau melanggar syariat gara-gara tadi kejahilan. Kalau diminta belajar fikih tentang talak, minta belajar fikih tentang tadi hak asuh dan seterusnya, dia bilang, wah siapa juga yang cerai, katanya. Bukan masalah itu. Jadi namanya setan. Itu lihat setan tuh, pandai setan. Jadi dia bilang ini harus belajar begitu. Jadi banyak orang kaum muslimin yang tidak belajar bab-bab seperti ini, dianggapnya remeh-temeh. Dianggapnya nanti ya bisa baca sendirilah begitu. Ya memang boleh baca sendiri, tapi satu, paham atau tidak, begitu kan? Yang keduanya, apa benar ada kesempatan untuk baca itu? Nah, kemudian apa benar ada jaminan untuk taat kepada apa yang difahami dan apa yang dibaca? Itu yang menjadi masalah. Nah, jadi betapa banyak kaum muslimin yang tidak belajar masalah ini, lalu kemudian jatuh ke dalam hal-hal yang melanggar syariat akibat alasan yang remeh-temeh. Alasannya apa? Disuruh tadi harus belajar ini. Kenapa? Ya siapa juga? Memang saya mau cerai, katanya. Saya selama-lamanya tidak mau cerai, katanya. Rupa-rupanya ya nauzubillah, takdir Allah. Namanya juga takdir Allah, ya, namanya juga takdir Allah. Nabi SAW pun pernah mengilah istrinya selama sebulan, artinya memisahkan diri dengan istri-istri beliau. Nabi SAW. Siapa yang meragukan cinta kasih Nabi SAW? Pun terjadi, namanya rumah tangga normal, begitu. Akhirnya sekali lagi harus wajib bagi kita untuk mempelajari hal-hal seperti ini agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Kalau naudzubillah min dzalik terjadi hal-hal seperti ini, ya bercerai, dia bilang udah perceraian selama, maknanya pisah selamanya. Saya pisah, kamu pisah dengan anaknya. Udah tidak boleh lagi. Anaknya pun dilarang ziarah ke neneknya, ziarah ke ayahnya. Nah, itu masalah. Apalagi ayahnya mau datang lihat anaknya, dah haram dah hukumnya. Gitu, haram. Ini kan jatuh kemudian ketimpa tangga. Nah, jatuh ketimpa tangga. Dah jatuh maknanya udah marah dan seterusnya, memutuskan satu rahim. Ada juga yang tadi ini jatuh ke dalam hal ini, memisahkan ayah dengan memisahkan anak dengan ibunya. Karena ini juga tidak sedikit case-case seperti ini. Karena mungkin suaminya orang kaya, jadi istrinya orang lemah, orang miskin, orang kampung. Jadi dia tidak tahu undang-undang negara konon. Nah, jadi dia main ambil saja atau main tekan saja, begitu. Jadi ibunya pun menurut-nurut begitu. Akhirnya terjadi yang seperti ini. Jadi betapa banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang rupa-rupanya akibat kejahilan. Sekali lagi kejahilan. Maka wajib bagi kita kaum muslimin khususnya yang telah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga untuk ke jenjang rumah tangga tersebut, maka hendaknya belajar hal-hal seperti ini, apa yang harus dilakukan, kewajibannya, hak-haknya, apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti ini. Mungkin kalau tidak berlaku pada dirinya, ya siapa tahu berlaku kepada kerabat-kerabatnya, sehingga dia boleh, bisa, mampu menasihatkan, memberikan masukan begini, agar tidak semua dia tidak tahu yang jadi jatuh, yang memiliki masalah, tidak tahu, akhirnya satu keluarga itu kejahilan, ya, yang mengakibatkan mereka terjumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Nauzubillah
min dzalik. Kita semua di dunia dan juga di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita sekali lagi dari dosa-dosa besar. Barakallahu fikum ayyuhal akhwat semuanya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ini hukum asal ya, kalau si ibu tu minum dadah atau gila itu lain cerita kan? Ya. Tak boleh lah nak suruh dia atau? Oh tak, sebab itu itu sudah ya itu hukum dua. Ini kita bicara adalah hukum asal. Di luar hukum asal tadi maknya gila atau ada masalah psikologi, pemarah, emosi dan seterusnya, drug bahkan. Nah, itu tentu di luar hukum asal. Atau tadi dia kawin lagi. Ini ada pertanyaan ini. Izin bertanya Ustaz, ana baca hadis di bawah ini Syekh Albani, betul kata. Bagi orang siapa tidak ditahan oleh keperluan yang nyata atau oleh sakit yang menahannya atau penguasa yang zalim namun tidak berhaji, maka silakan dia mati jika mau sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Nah, ya ini juga sebagian para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan juga ada sebagian para ulama mengambil hadis ini sebagai pendukung hadis-hadis sahih yang lain yang menyatakan bahwa bersegera haji itu hukumnya wajib. Ya, salah satunya tadi athar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana dengan misalkan saat pandemi ini ada peluang haji plus atau furoda yang biayanya sekitar 25.000 US dolar. Misalkan orangnya mampu, ada uangnya, tapi terus menunda, merasa mahal bayarnya, tapi anaknya dikuliahkan di luar negeri yang bayarnya lebih besar dari haji. Bagaimana bila orang ini meninggal, padahal dia mampu secara ekonomi dan fisiknya sekalipun sedang pandemi? Dah dibahas ya, tadi. Jadi termasuk orang ini, termasuk gitu. Jadi haji furoda 25.000 US dolar, tapi dia langsung. Ini harus diambil olehnya. Jangan ambil yang normal. Yang normal tadi 20 tahun dia nunggu, 30 tahun dia menunggu. Itu termasuk menunda-nunda. Jadi karena itu ikhwatul akhwat, termasuk cara kita, wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan harta tersebut fi sabilillah. Jadi sekali lagi pertanyaan, bagaimana dengan misalkan pandemi ini ada peluang haji plus, kemudian orang yang tidak melaksanakannya padahal dia mampu, maka termasuk ke dalam athar Umar bin Khattab yang tadi kita bacakan, dan juga termasuk orang yang menyelisihi Nabi SAW yang menyatakan bersegera melaksanakan haji, dan dikhawatirkan dia tidak ada udzur syar'i di situ sehingga dia termasuk mendapatkan dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Jangan takut mengenai harta. Billahi ta'ala pasti Allah menggantinya baik langsung maupun tidak langsung. Nah, wallahu ta'ala alam.